Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Rabbi. Misalnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti acara penyampaian materi dari salah satu rekan kita di SD Margawati 5, Bapak Rudi SPD, dalam rangka penyampaian materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan materi yang akan beliau sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian yang sama-sama hadir di tempat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di SD kita ada salah seorang Bapak guru penggerak yang mana alhamdulillah dengan adanya salah seorang Bapak guru penggerak Bapak Rudi SPD di SD kita, mudah-mudahan sekolah kita lebih maju lagi dan anak-anak lebih kreatif lagi, lebih enjoy lagi dalam belajar. Dan hal ini kita juga mudah-mudahan terutama kepada anak muda kedepannya bisa mengikuti jejak Bapak Rudi SPD untuk menjadi sekolah penggerak agar sekolah kita lebih maju lagi, prestasi siswa-siswa kita di SD 5 Margawati lebih maju lagi. Dalam hal ini waktu dan kesempatan kami sampaikan kepada Bapak Rudi SPD untuk menyampaikan materi pembahasan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan anak kita lebih mengenal apa itu budaya positif. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam pengimbasan budaya positif di sekolah. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, termasuk pada kita sebagai umat yang mengikuti jejak dan langkah beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dorongan pada saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan pengimbasan budaya positif ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SD 5 Margawati ini untuk mengikuti kegiatan ini
dengan mungkin dengan perasaan yang bahagia ya, tidak ada istilahnya wah kenapa paksa, ada perasaan terpaksa untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah semuanya mendukung, semuanya memberikan dukungan yang positif kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ini. Bapak dan Ibu, di dalam kegiatan guru penggerak ini saya memiliki atau saya pernah atau setelah melaksanakan beberapa materi, telah diberikan materi-materi yang diberikan oleh dalam kegiatan guru penggerak. Di antaranya kami itu harus menyelesaikan 10 modul yang harus dipahami, dan sekarang sudah 4 modul yang sudah dipelajari. Di antaranya yang ini yaitu modul 1 kami atau saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Boleh berdiri, Bu? Ya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi pada dasarnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut itu pendidikan adalah menuntun. Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak, baik itu kekuatan alam dan kekuatan zaman atau kodrat alam dan kodrat zaman, di mana agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itulah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu ditugaskan untuk menuntun, ya, bukan kita mengajarkan kembali sekarang mah, ya, memberikan itu, tapi harus menuntun, ya, kekuatan yang ada pada anak, baik kekuatan kodrat alam atau kodrat zamannya. Nah, intinya nanti mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu. Terus pembelajarannya pun itu harus berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Jadi kita harus mencari di mana minat, di mana bakat, dan di mana kemampuan dari peserta didik kita atau dari anak didik kita, ya. Terus selanjutnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu ibarat seorang petani, ya, seorang guru itu ibarat seorang petani, di mana seorang petani pasti akan menanam suatu benih. Nah, benih ini berarti siswa atau anak didik, dan lahannya adalah sekolah. Nah, kita sebagai seorang guru atau seorang petani, diibaratkan seorang petani harus bisa menanamkan benih tersebut di lahan yang bagus. Benih bagus, tapi lahannya tidak bagus, tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, berarti tugas kita itu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani yang harus merawat tanaman tersebut. Jadi guru harus merawat peserta didik, gitunya. Selanjutnya untuk modul 2 kami juga mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, ya. Nilai dan peran guru penggerak tersebut, di mana nilai guru penggerak ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya untuk peran guru penggerak itu ada 5 juga. 1, menjadi pemimpin pembelajaran. 2, menjadi coach bagi guru yang lain. 3, mendorong kolaborasi. 4, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini adalah tugas-tugas kami sebagai guru penggerak, ya. Karena kami mempunyai nilai dan juga mempunyai peran sebagai guru penggerak. Selanjutnya untuk modul 3-nya ini, kami juga mempelajari tentang visi guru penggerak, ya.
visi guru penggerak. Jadi seorang guru penggerak itu harus bisa membuat suatu visi di sekolah yang sekarang gitu kan. Nah, dengan visi tersebut itu bisa atau memerlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA ya, dengan tahapan bagja. Nah, nanti kita bisa mempelajari bagaimana metode inquiry apresiatif tersebut dan bagaimana tahapan bagja tersebut. Di mana tahapan bagja tersebut itu memiliki beberapa hal. Di antaranya pertama kita harus membuat pertanyaan, kedua mengambil pelajaran, terus gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah itu ada di modul 3 ya, yang kami pelajari atau yang saya pelajari dalam program guru penggerak. Dan yang sekarang ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang budaya positif ya. Ini ada di modul 1.4 budaya positif. Ya, yaitu tugas saya harus melaksanakan aksi nyata berupa pengimbasan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saya sendiri. Ya, yaitu tentang budaya positif yang harus ditanamkan, yang harus dilaksanakan di sekolah. Ya, harus ditanamkan oleh kita sebagai guru kepada peserta didik kita ya. Baik, untuk pelaksanaan kegiatan ini itu kita membuat keyakinan kelas kita dulu ya. Di antaranya hadir seutuhnya. Jadi maksud dari hadir seutuhnya itu dimohon kalau tidak ada hal yang lain mungkin kita di sini gitu. Terus yang kedua bergantian dalam berbicara. Ya, nanti kita bisa sharing, saling memberikan pendapat. Yang selanjutnya menghormati perbedaan pendapat. Dari kita itu pasti ada perbedaan pendapat yang akan sama kan. Jadi kita saling menghormati. Ini yang selanjutnya berpartisipasi aktif. Ya, silakan untuk berpartisipasi aktif ya. Maaf. Nah, ini keyakinan kelas kita sekarang. Jadi kita juga nanti harus bisa membuat keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh siswa ya. Sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, atau nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan ini? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak ya. Jadi itu. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif, nih seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, ini pertanyaan pemantik yang kedua. Jadi dengan memberikan hukuman berupa positif tapi membaca, misalkan anak melakukan kesalahan, ini tolong dibaca, atau ini kalian karena sudah membuat kesalahan silakan bersihkan halaman. Apakah itu termasuk bisa meningkatkan disiplin siswa atau tidak? Kan itu. Kadang ada yang bisa, ada yang tidak, gitu kan. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah seperti itu? Kita memberikan penghargaan kepada siswa. Apakah itu akan berdampak pada siswa untuk meningkatkan motivasi pada siswa? Nah itu, apakah dengan penghargaan tersebut bisa siswa itu meningkatkan motivasinya? Diberi kurang, dikasih oleh kita penghargaan. Maaf sudah. Apakah itu bisa memberikan penghargaan? Nanti kita bahas. Nanti akan terbahas semuanya dengan tuntas. Dari 3 pertanyaan, dari 3 pernyataan ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif juga dapat meningkatkan disiplin siswa?
siswa atau memberikan penghargaan itu akan meningkatkan motivasi pada kita. Kita bahas nanti. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita mempelajari ini. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ya. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus restitusi. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Terus melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, terus teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan pelaksanaan segitiga restitusi. Baik, untuk materi pertama Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini ya, sangat penting kita pahami agar kita bisa menerapkannya pada anak didik kita. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Itu nanti kita mempelajari ini, itu ada tujuannya. Pertama, guru dapat menjelaskan makna kontrol dan paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, guru dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, sehingga kelak pecinta budaya positif. Nah ini ya yang paling penting, budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu, di sini ada kepalan tangan nih. Kita sebelum ke materi kita permainan dulu ya. Jangan tegang. Kita melakukan permainan tapi berhubungan dengan materi ya. Bapak Ibu, coba sekarang silahkan tangan kanannya di depan, di kepal. Oh, sebelum di kepal dibuka dulu ya Bapak. Terus sugestinya begini. Bapak dan Ibu pikirkan barang apa yang menurut Bapak Ibu berharga berharga buat Bapak dan Ibu. Pikirkan. Sudah? Banyak ya. Ada yang memikirkan uang, ada yang di sini ini uang saya ini, ada emas, ada mobil juga bisa. Di sini. Sudah? Sudah dipikirkan? Sekarang kalau sudah dikepal, itu adalah barang Ibu. Barang yang sangat Ibu sayangi, sangat Ibu cintai, sangat ingin dimiliki dan tidak boleh diterima oleh atau tidak boleh dipinta oleh orang lain. Ya, sudah? Ya, kalau sudah begini, permainnya begini. Pak Ridwan, sudah dipegang barangnya? Sudah tahu? Sudah. Saya juga tahu apa yang Pak Ridwan pegang. Dan saya ingin memilikinya barang tersebut. Ya, apakah Pak Ridwan bersedia memberikan kepada saya? Tidak. Tolong Pak, mic-nya Pak biar kedengaran. Maaf. Ya, kembali ya Pak Ridwan. Ya. Jadi saya tahu apa yang Bapak pegang dan itu menurut saya cocok buat saya. Apakah Pak Ridwan bersedia untuk memberikannya pada saya? Tidak. Tidak ya? Ya. Enggak kasihan sama saya? Tidak. Tidak. Sekarang ke Bu Tita.
Bu Tita, saya juga tahu apa yang Bu Tita pegang tersebut itu berharga buat Bu Tita dan juga berharga buat saya. Saya ingin memilikinya barang tersebut. Apa yang dipegang oleh Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk memberikan kepada saya? Tidak. Kalau Ibu tidak memberikan kepada saya, nanti saya laporkan kepada kepala sekolah. Kenapa tidak diberikan kepada saya? Padahal saya perlu dengan barang itu. Apakah akan diberikan? Apakah akan membukanya? Tidak. Betul tidak? Tidak. Pak Ujang? Akan diberikan kepada saya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Soalnya barang ini sangat berharga sekali buat saya. Mintalah Pak Ujang dibuka buat saya. Saya membutuhkan barang itu. Tidak mau. Tidak mau. Bu Arianti? Sama tidak mau. Kenapa tidak mau? Bu Hani? Kenapa Bu Hani tidak memberikan kepada saya? Iya, karena ini kan berharga. Berharga buat Bu Hani ya? Iya. Tapi berharga juga buat saya. Belum tentu berharga buat Pak Rudi karena ini spesial. Spesial ya Pak. Begini Bu Hani, kalau tidak diberikan nanti saya laporkan ke orang tua Bu Hani. Kan orang tua saya orang tua Pak Rudi. Iya. Ya tepuk tangan sudah ya, tepuk tangan. Ternyata Bapak Ibu kuat. Berarti pemikiran Bapak Ibu itu terhadap barang tersebut itu kuat. Dan itu memang harus seperti itu. Apa yang menjadi keyakinan kita jadi milik kita, jangan diberikan pada orang lain. Ya. Nah, bukan buat pelit. Nah, inilah disebut dengan paradigma ya. Maaf, jawabannya. Nah, ini ya. Nah, ini disebut dengan perubahan paradigma ya. Nah, di sini tadi sudah melakukan saya sudah melakukan kontrol kepada Ibu. Ya. Dan ternyata Ibu ada miskonsepsi dari teori kontrol tersebut. Menurut Dr. William Glasser ya. Jadi terkadang ya kita tidak menghargai anak nih dalam hal ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa kita yang mengontrol murid. Kuma orang lah muridnya, terserah kita muridnya. Padahal itu tidak benar hal seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pemuatan positif efektif dan bermartabat. Jadi kalau kita misalkan memberikan penguatan yang positif, itu efektif dan bermartabat. Seperti tadi, ya, memberikan hal-hal yang positif, apakah itu memang betul bermanfaat bagi efektif atau tidak? Gitu ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar tidak hal semacam ini mungkin? Jadi kita mengkritik orang lain, kita membuat orang merasa bersalah dalam hal ini. Apakah itu bisa menguatkan karakter? Itu miskonsepsi ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak? Seperti itu. Kita orang dewasa pada anak. Apakah kita punya hak untuk memaksa? Mungkin itu tidak ya. Anak juga mempunyai keinginan. Ya, terus kita paksa. Ya, memaksakan kehendak kita pada anak itu mungkin ya, tidak boleh. Jadi kita harus bisa menghargai apa yang menjadi hak dari anak tersebut, baik anak di rumah, anak kita sendiri, atau anak di sekolah. Ya, nah itu. Selanjutnya, ini ada penjelasan dari Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, bila kita ingin membuat kemajuan, itu bisa dilakukan dengan perlahan, sedikit-sedikit. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi jangan langsung ya, jangan kita ingin berubah langsung, tapi berubahlah untuk kemajuan itu perlahan, sedikit. Dan ubahlah sikap atau perilaku kita. Terus yang selanjutnya,
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Nah, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Ya. Nah, itu. Nah, tadi ya, yaitu perubahan paradigma yang tadi sudah dipraktekkan, di mana stimulus ke teori kontrol. Jadi dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh mengubah pandangan orang lain, ya harus sama dengan kita. Tapi kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu stimulus responnya. Nah, untuk teori kontrolnya, itu semua perilaku memiliki tujuan. Buruk memiliki tujuan, baik memiliki tujuan, gitu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang sebenarnya adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan mau dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus responnya dan di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Jadi buktinya begini, saya menang, Anda kalah, atau Anda menang, saya kalah. Itu tidak boleh seperti itu untuk stimulus respon. Untuk teori kontrolnya harusnya model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita sudah berpikirnya model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, adanya kolaborasi. Kalau orang lain salah, ya kita mungkin luruskan, kita bersama-sama agar tidak ada yang kalah gitu. Jadi model berpikirnya adalah menang-menang ya. Nah, itu adalah perubahan paradigma dari stimulus ke teori kontrol. Jadi siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, bukan orang lain. Yang memiliki kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah tujuan disiplin positif. Apa tujuan dari disiplin positif tersebut? Satu, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Jadi menanamkan motivasi pada orang lain, ya, agar mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki, gitu ya. Nah, akan tetapi berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ketika kita mulai berperilaku yang berlandaskan kebajikan, nilai-nilai kebajikan, itu pasti ingin mencapai suatu tujuan yang mulia, yang baik ya. Jadi itu tujuan dari disiplin positif. Di sini ada pendapat tentang disiplin menurut Dan Gosen ya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Nah, kata disiplin yang berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi yang harus mengikuti kedisiplin itu dalam hal ini mungkin murid ya, atau pengikut kita. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ya, atau ajaran tertentu.
Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi apa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik? Itu motivasi yang diberikan dari luar. Terus apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Itu motivasi yang ada, yang diberikan dari diri sendiri. Jadi mana yang lebih baik? Apakah dari luar? Apakah dari diri kita sendiri? Itu ya. Selanjutnya definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan merdeka adalah mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Jadi merdeka itu artinya menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tidak hanya kita merdeka itu tidak hanya kita bisa terlepas dari perintah orang lain, tapi ada juga cakap atau kita harus cakap membuat perintah pada diri sendiri. Jadi tidak hanya diperintah orang lain, tapi kita juga harus bisa memperintah diri sendiri, ya. Terus makna kata disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu beliau mengatakan begini, di mana ada merdeka, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu karena adanya disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang memiliki atau mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah itu ya, menurut Bapak pendidikan kita, itu Bapak Ki Hajar Dewantara tentang disiplin, ya, mereka dalam disiplin. Selanjutnya, disiplin positif itu teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, ya. Nah di sini ini akan terbahas nanti. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya teori motivasi nanti kita bahas untuk menghargai diri sendiri, terus 5 prinsip kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak dan Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Terus dari Dr. William Glasser pada teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Selanjutnya Dan Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah itu ya. Jadi dengan kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan, itu kita akan muncul motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi dari dalam kita itu akan terbangun untuk mencapai suatu yang tujuan yang diinginkan, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali nilai-nilainya. Di antaranya di sini ada dari Ibo Primary Year Program. Nah itu ya. Jadi sikap-sikap nilai kebajikan itu bahwa sikap murid itu pertama toleransi, kedua rasa hormat, ketiga integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Itu menurut Aibo ya. Selanjutnya, ini untuk masih tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter, yaitu Indonesian Heritage Foundation ya. Di antaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter ya. Selanjutnya ini menurut the seven essential virtual ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Selanjutnya yang keempat, nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi ya. Di antaranya ini life skill ya, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Terus untuk petunjuk hidupnya, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, ketekunan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Itu menurut 6 institusi atau 6 organisasi. Selanjutnya nilai kebajikan menurut the virtual project atau project nilai-nilai kebajikan, bisa dibaca ya. Itu hampir sama dari segi kata-katanya ya. Ada peduli, pengertian. Ini banyak, kedamaian, kesetiaan, keadilan. Nah ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik gitu. Nah ini yang paling penting yang harus kita pahami. Ini sesuai dengan program dari Menteri Pendidikan kita, yaitu tentang Merdeka Belajar. Nah dalam Merdeka Belajar tersebut itu ada nilai-nilai kebajikan, yaitu dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Okay. Di antaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah ini beriman berhubungan dengan Tuhan ya. Kita beribadah kepada Tuhan. Nah siswa juga harus seperti itu, harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah. Nah seperti kita umat Muslim ya, kita harus menanamkan pada siswa agar siswa dapat melaksanakan ibadah, di antaranya sholat yang 5 waktu atau berpuasa atau hal yang lainnya. Itu harus kita tanamkan. Selanjutnya berakhlak mulia. Nah ini akhlak itu dibedakan beberapa macam. Ada akhlak kepada Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan. Akhlak kepada manusia, bagaimana antara manusia dengan manusia itu saling menghormati. Dan selanjutnya akhlak kepada alam, bukan cuma kepada Tuhan, bukan cuma kepada manusia. Kita juga atau siswa juga harus menghormati atau berakhlak mulia kepada alam. Dengan cara apa? Ya, dengan menanamkan pada siswa agar siswa jangan merusak alam. Ya, misalkan ada pohon ditebang sembarangan, ya. Terus apa sajalah yang berhubungan dengan akhlak mulia pada alam. Yang kedua, mandiri. Nah, kita juga harus menanamkan pada siswa untuk bersikap mandiri. Terus bernalar kritis. Nah, sama ya. Kita juga harus menanamkan kepada siswa untuk suka bernalar kritis. Jadi jangan menyerah saja siswa, terserah kita, tapi biarkan mereka untuk mengembangkan nalar kritis dirinya. Terus berkebinekaan global. Jadi siswa juga harus memahami tentang bahwa negara kita itu bineka, banyak hal yang berbeda-beda. Nah
Nah, itu harus dipahami oleh siswa. Terus bergotong royong. Nah, tanamkan pada siswa untuk bergotong royong, selalu bergotong royong dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan ya. Jangan bergotong royong misalkan dalam mengerjakan ulangan ya, tapi bergotong royong dalam hal-hal kebaikan, misalkan membersihkan halaman atau apa saja. Dan harus memiliki daya kreatif. Siswa juga harus ditanamkan tentang daya kreatif ya. Nah itu. Nah inilah nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila ya. Nah pertanyaannya, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Pasti setiap sekolah ada nilai kebajikannya ya. Nah itu. Nah kalau misalkan kurang, bisa kita tambahkan. Apa nilai yang kurangnya tersebut? Itu mungkin merupakan tugas dari kita sebagai guru di sekolah SD 5 Margawati ini. Nah itu tentang nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah nanti yang pertanyaan tadi pemantik akan kejawab oleh ini ya, apa itu hukuman, apa itu penghargaan, apa itu restitusi, dan apa itu teori motivasi. Nah Bapak dan Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu menurut Dan Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa tersebut itu akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu motivasinya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, siswa diberi PR. Nah terus ada yang memang dari diri sendiri, ada yang takut ya, takut mendapat hukuman dari guru. Nah ini. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Jadi mereka berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oh yang tadi apa yang saya lakukan? Oh hukuman. Yang selanjutnya apa yang apabila saya melakukannya, apakah akan saya dapatkan? Nah ini berhubungan dengan penghargaan. Nah ini yang kedua ini, yang dua ini termasuk pada motivasi eksternal. Jadi motivasi dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini baru saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini disebut dengan motivasi internal. Nah kalau misalkan kita sudah mempunyai motivasi internal, maka tujuan disiplin itu akan sesuai dengan tujuan disiplin yang positif ya. Nah kita bahas satu penghargaan ya. Jadi apakah memang betul penghargaan itu efektif ya? Ternyata Bapak dan Ibu, ternyata kita itu dihukum oleh penghargaan. Kita itu dihukum oleh penghargaan. Jadi apabila misalkan kita memberikan hadiah kepada siswa dan berulang kali terus dijanjikan itu kepada siswa ya. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan yang akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Yang kedua, pengaruhnya dari penghargaan itu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek.
Tapi kalau terus menerus lagi penghargaan lagi, itu sebenarnya akan membunuh mereka. Ya. Jadi karena mereka akan mengharapkan untuk melakukan itu, ada harapan untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Jadi kalau untuk jangka pendek itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau terus menerus, nah, motivasi intrinsiknya akan hilang. Ya. Terus penghargaan itu tidak efektif. Ya, penghargaan itu tidak efektif. Contoh misalkan seorang ingin berhenti merokok, atau seorang yang ingin diet mengecilkan badan. Ya. Nah, kita kasih, kalau bapak, ini kata ibunya, kalau bapak berhenti merokok nanti saya berikan hadiah. Kalau misalkan ibu badannya kurus, nanti dikasih hadiah. Apakah itu efektif penghargaan tersebut? Tidak kan? Tidak efektif. Kenapa? Ketika dia akan berhenti merokok kalau dikasih penghargaan. Kalau ibu akan menguruskan badan kalau dikasih penghargaan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya mereka atau kita hanya akan mengharapkan penghargaan, bukan dari diri sendiri. Sama kepada siswa juga seperti itu. Jadi tidak efektif kalau memberikan penghargaan secara terus menerus. Gitu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan, baik berupa benda ataupun pujian, itu yang lain akan iri. Betul kan? Bu Yenti? Jadi yang lainnya akan iri. Maksudnya kita diberi hadiah, orang lain diberi hadiah, kita tidak. Nah, itu akan ada rasa iri. Dan akhirnya mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan hadiah tersebut. Lama-kelamaan seperti itu. Coba aja kalau misalkan di kelas kasih hadiah, baik ranking atau apa, kan? Yang lain akan, wah dia ranking 1, saya tidak. Seperti itu kan? Kalau misalkan penghargaan tersebut, itu akan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Seorang seniman kalau misalkan membuat karya seni, dia akan membuat karya seni tersebut kalau diberikan penghargaan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak membuat. Dan itu, jadi kreativitas mereka itu akan terjadi kalau ada penghargaan. Nah ini, ya, jadi kurang efektif dari penghargaan tersebut. Selanjutnya, penghargaan itu hukuman. Ya, penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Ya, misalkan dalam hal ranking, ya, itu juga merupakan, jadi kurang efektif kalau kita memberikan penghargaan. Nah itu. Nah yang selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Nah, coba Ibu, ini apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi, ya Bapak Ibu? 1. Mencatat 1000 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Bapak Ibu? Konsekuensi boleh. Ada yang lain? Jadi kita pada anak itu, silakan tulis, kamu terlambat, silakan tulis, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu apakah termasuk pada hukuman atau pada konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada lagi yang lain? Apakah termasuk hukuman? Hukuman bisa. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang lain? Bapak Ibu, Bu Tita, Pak Ridwan, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Jadi membuat perjanjian dulu gitu kan. Yang ketiga, boleh diminta untuk push up
up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman konsekuensi? Boleh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi boleh. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya bukan disuruh untuk mengenakan, tapi disuruh untuk membuka sepatu karena tidak pakai sepatu hitam. Ketika dulu zaman saya SMP itu sepatu harus hitam semua. Ya, jadi ketika tidak mau pakai sepatu hitam di sekolah itu dibuka sepatunya. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PSDOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh. Konsekuensi. Iya. Iya, ini adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan ternyata. Banyak yang masih salah ya apa yang kita lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu ini kalau kita menyuruh mencatat siswa untuk menulis 100 kali itu termasuk hukuman. Ya, karena kita menyuruh tulis itu hukuman. Bukan konsekuensi ya. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah, itu juga hukuman. Ya. Selanjutnya murid disuruh push up, itu juga hukuman. Terus mengganti kertas tulis yang dicoret-coret, ini baru konsekuensi. Wah ya, udah nyoretan barang, nyoret buku orang lain, kamu harus mengganti buku tersebut. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, itu juga konsekuensi. Melakukan hal tersebut, nah, harus istilahnya membersihkan meja tersebut. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai baju hitam, itu juga termasuk pada hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini lari fisik kan? Kenapa dikatakan tidak jadi hukuman tapi konsekuensi? Coba, kenapa? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Konsekuensi, bukan hukuman. Karena dari awal sudah di komit itu antara murid dengan guru PJOK tersebut. Iya, bisa saja seperti itu. Karena terus kan itu berhubungan dengan materi. Iya, materi kan. Jadi kalau kita misalkan anak, iya, betul. Kalau 10 menit tidak terlambat, berarti berhubungan dengan materinya, ya tidak apa-apa. Itu maksudnya pada konsekuensi, bukan hukuman. Nah, jadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang tidak kita harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan ya. Kalau hukuman menyakitkan, kita hukum anak, dalam hatinya pasti ada dendam. Tapi kalau misalkan konsekuensi itu tidak ada. Terus membuat anak sakit fisik, ya, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau untuk konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang sebentar. Terus anak membenci kedisiplinan, hukuman mah. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus tanggapan, dan lain-lain yang ada dalam perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa nanti dibaca ya. Selanjutnya, nah ini juga sama ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal. Kalau konsekuensi atau restitusi itu identitas sukses ya. Jadi dari mulai sekarang mungkin kita harus menghindari tentang hukuman. Kalau bisa mungkin konsekuensi atau restitusi ya. Nah, ini keyakinan kelas.
Nah tadi ya, jadi kita harus buat keyakinan kelas. Ya, diantaranya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh gini, kalau peraturan, ketika kita menggunakan roda 2 sepeda motor, kita harus pakai apa? Helm. Helm ya. Terus, mengapa kita membeli? Kalau misalkan 3 meter harus pakai masker. Nah ini disebut dengan namanya peraturan, bukan keyakinan. Jadi kalau misalkan peraturan itu motivasinya akan tumbuh motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah ini mengapa kita harus keyakinan kelas. Nah ini ada beberapa poin. Keyakinan kelas bersifat abstrak, keyakinan kelas bersifat pernyataan universal, dan banyak ya, ada 7 poin yang harus kita pahami tentang keyakinan kelas. Terus ini prosedur pembuatan keyakinan kelas nanti kita buat di kelas masing-masing, itu harus ada ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti siswa membuat keyakinannya masing-masing dulu, dibuat, disusun, ya, nanti dibuat dalam poster, ya. Nah kalimatnya yang tadinya negatif seperti gini, jangan berlari di kelas atau koridor, itu kan berupa kalimat negatif, suruhan ya. Tapi harus kalimat positif yang nantinya timbul dalam diri siswa, berjalan di kelas atau koridor. Nah ini kita buat, itu kalimatnya tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh banyak, cukup 3-7 prinsip keyakinan. Ya, nah ini contohnya. Nah ini untuk kelas 1 ini ada untuk keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Untuk kelas 5 misalkan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, terus percaya dan menghormati orang lain, dan banyak ya. Terus ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser, itu ada 5 kebutuhan manusia. Di antaranya kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan, penguasaan dan bertahan hidup. Ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Sama, kita dan siswa itu memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Terus dunia berkualitas. Jadi yang dimaksud dengan dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada atau yang semua diinginkan, dan bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Terus selanjutnya ini juga sama, dunia berkualitas itu menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak ada atau tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam kehidupan kita, ya, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Terus tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Nah ini yang paling penting ya. Kita lanjut ke posisi kontrol seorang guru. Nah posisi kontrol tersebut untuk seorang guru itu ada 5, Bapak Ibu. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Nah kita ini berada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Bisa saja ya. Kedua, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Atau 5, manajer. Itu bisa terjadi pada diri kita. Nah, apa yang disebut dengan penghukum? Nah, biasanya penghukum itu ketika di kelas kita akan fisik kita akan berubah. Contohnya mata melotot, ada penghukum ya. Terus
jari-jari nunjuk. Biasa seperti itu kan kita ya. Diakui saja seperti itu. Nah, ini kalau kita misalkan berada dalam posisi penghukum seperti ini, kemungkinan hasilnya siswa akan marah dan dendam, lalu dicarikan ke guru, selalu dimarahi oleh guru. Timbul rasa dendam dalam diri siswa. Biasanya mereka akan mencoret-coret di tembok nama kita, ya. Terus kadang-kadang bukunya. Yang lebih parah ketika bawa kendaraan tiba-tiba kempes, itu bisa saja kan? Itu karena ada siswa yang dendam kalau kita berada di posisi penghukum. Nah, ya di sini nih contohnya. Ini posisi penghukum ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu penghukum ya. Jadi marah-marah ya ibu gurunya dan memberikan hukuman. Ya. Kita merasa seperti itu. Kadang-kadang seperti itu ya. Ada. Terus pembuat rasa bersalah, bukan bermasalah. Pembuat rasa bersalah. Biasanya nadanya halus dan menunjukkan gestur lesu dan lemas. Ya, ini bahayanya ketika kita melaksanakan itu akan mengecewakan. Istilahnya berkata, gini, kamu itu mengecewakan ibu, gitu kan? Itu anak itu atau siswa akan merasa gagal. Nah ini bahkan ini lebih berbahaya daripada penghukum. Jadi dalam dirinya itu merasa terus gagal, tidak bisa menyenangkan guru, ya, tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan guru. Nah, contoh ini videonya. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tuh kan? Jadi siswa itu jadi merasa bersalah ujung-ujungnya. Apalagi kalau nanti kena jantung beneran. Ya gurunya itu mungkin siswanya juga ya tadi merasa bersalah terus. Selanjutnya teman. Nah biasanya ini
kalau posisi kita sebagai teman itu nadanya ramah dan akrab ya. Jadi membawa anak terus bercanda kayak gitu ya. Nah ini hasilnya siswa akan senang dengan guru, tapi terkadang mereka tidak akan melaksanakan, kalau selanjutnya itu tidak akan melaksanakan tugas yang kita berikan ya, karena merasa wah dan teman ini teman saya gitu kan, tidak merasa gitu kan. Nah, ini videonya. Bentar. Teman ya. Teman, kalau tidak ada ini videonya nih. Bentar ya. Kalau teman ini yang mungkin tidak ada videonya. Tapi pokoknya kita dekat dengan siswa ya. Terlalu dekat. Kalau ini posisi yang selanjutnya adalah pemantau. Ya, jadi ketika kita menjadi seorang pemantau, ini yang dikatakan suaranya datar, bahasa tubuhnya normal. Dan bisa dilihat dari video. Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini lebih baik lah daripada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, nah ini yang paling baik adalah berada di posisi manajer ya, terakhir seharusnya. Jadi kalau mungkin seperti bapak-bapak kita dan guru dan ibu-ibu ya, posisi manajer ini lebih bagus, bisa lihat di videonya ya. Naren, Masih tetap seperti itu ya. Selamat pagi Bu. Tapi lihat ini Selamat caranya pagi, nih, Nen. sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. iya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itulah posisi sebagai manajer. Jadi kalau memposisikan diri sebagai manajer, itu kita membuat pertanyaan ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih. Apakah termasuk pada penghukum, merasa bersalah, terus teman, terus pemantau atau manajer ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kemana? Merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Apa itu? Penghukum. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Posisinya apa? Manajer. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum atau manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, ya boleh. Dan ini banyak. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman, ayo lakukan. Nah, gitu kan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu pertanyaan yang tadi. Itu maksudnya pada manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Nah ini ya 5 posisi kontrol tersebut. Kalau misalkan identitas gagalnya, kalau kita menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Terus identitas berhasil atau sukses itu berada di teman dan pemantau. Dan identitas berhasil yang sukses dan jadi kontrol diri dan menghargai diri sendiri itu adalah di posisi manajer. Jadi mulai sekarang mungkin tugas kita merubah dari penghukum atau pembuat merasa bersalah atau dari teman dan pemantau menjadi seorang manajer. Bisa kan? Bisa. Nah, pertanyaannya, kita nih sebagai seorang guru, di manakah letak diri kita dalam 5 posisi kontrol tersebut? Kemarin mungkin penghukum, kemarin mungkin merasa membuat bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau. Tapi sekarang kita menjadi manajer, gitu ya. Yang selanjutnya segitiga restitusi, nih ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menjadi tujuan mulia ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini untuk kita melakukan segitiga restitusi. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran
bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dalam diri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini harus kita praktekkan ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan lain-lain ya. Terus validasi kebutuhan. Nah, ini kita juga harus membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang mereka inginkan ya. Nah, ini kata-katanya bisa dibaca. Jadi apa yang penting bagi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan lain-lain ya. Terus menanyakan keyakinan. Nah, ini juga harus ditanyakan. Kan sudah membuat keyakinan kelas, nah ditanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas. Nilai-nilai apa, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini contoh ada video kegiatan segitiga restitusi ya. Tapi pada hari Sabtu kemarin kamu tidak mengikuti latihan pramuka ya? Wah, sangat menyenangkan sekali ya kalau kita diajak teman. Bapak juga pasti akan senang kalau ada yang mengajak kamu. Namun, kira-kira apa yang kamu lakukan tersebut sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak? Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Jadi ditanyakan keyakinan kelas ya. Apakah yang belum kamu terapkan dalam keyakinan sekolah kita tersebut? Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau apa yang kamu terapkan dalam keyakinan sekolah tersebut? Ada yang lain? Nah, berarti Silvi sudah paham tentang keyakinan sekolah kita. Baik, kalau begitu terima kasih Yupi. Sekarang Suki silakan kembali ke kelas. Ini yang sudah saya lakukan bersama Pak Awan. Nah, yang selanjutnya nih kasus kedua. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anak ya. Jangan kita memposisikan yang tadi itu penghukum atau apa ya. Ini ketika kita menjadi seorang manajer, kita harus melakukan kegiatan segitiga restitusi. Jadi yang kedua. Selamat siang Adi. Adi, apakah kamu tahu kenapa Adi dipanggil ke sini? Ya, karena itu. Ya, setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan, tapi termasuk apa ya? Tapi setiap kesalahan tersebut itu pasti ada alasannya. Nah, pertanyaannya, apa alasan kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Ya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau
yang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Nah, kalau belum, coba keyakinan kelasnya mana itu? Iya, betul sekali. Jadi kita harus selalu bertanggung jawab dengan hal tersebut. Tapi adakah solusi yang tepat yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik, jadi Bapak sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Nah, sekarang ini silakan kita kembali beristirahat ya. Ya, silakan istirahat ya. Ya. Nah, mungkin itu ya. Pemaparan dari saya dari awal sampai barusan. Nah, kita bisa merefleksi pengalaman saya mengikuti pelajaran hari ini itu apa. Itu bisa dipikirkan oleh ibu-ibu. Pelajaran yang didapat itu berupa apa, perasaan ketika melaksanakan ini bagaimana. Itu bisa menjadi refleksi buat diri kita sendiri ya. Mungkin itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru, alhamdulillah kita sudah bisa menyaksikan penyampaian materi dari Bapak Guru Penggerak kita, Bapak Guru SPD, tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Besar harapan menambah pengetahuan bagi kita, terutama bisa kita mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kita jangan lagi menjadi seorang penghukum juga merasa bersalah. Mudah-mudahan yang lebih baik kita menjadi manajer di sekolah agar anak-anak merasa senang dan merasa bahagia dalam belajar dan tidak patah semangat.